Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dasar-dasar sosiologi bersama saya Ferry Nurudin, seorang pendidik, seorang praktisi bela diri, dan seorang trainer pengembangan diri. Oke, langsung saja kita mulai. Sosiologi berasal dari dua kata. Yang pertama sosios dan dua logos. Sosios itu dari bahasa Latin dan logos dari bahasa Yunani. Sosios itu artinya kawan, logos artinya berbicara. Jadi sosiologi itu ilmu yang berbicara tentang kawan, atau dalam konteks luas ilmu yang berbicara tentang masyarakat, ilmu yang berbicara tentang hubungan timbal balik antar masyarakat, hubungan timbal balik antar anggota masyarakat. Di antara tokoh yang mempopulerkan sosiologi adalah Auguste Comte. Siapa? Auguste Comte. Auguste Comte berpendapat bahwasanya sosiologi itu mempelajari gejala sosial yang tunduk dengan hukum alam dan sifatnya itu pasti. Di antara sumbangan dari Auguste Comte adalah hukum 3 tingkatan, ya, yang saya buat singkatan TEMPO. T-nya itu untuk teologis, M-nya itu untuk metafisik, O-nya itu untuk positivisme. Dalam teori tersebut, Auguste Comte menjelaskan bahwasanya manusia ketika pada tataran teologis akan menyelesaikan segala masalah kehidupan pada kacamata agama. Teologi artinya agama. Jadi apapun masalahnya pasti akan mengacu pada agama. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan metafisik. Tingkatan metafisik ini manusia itu menjelaskan, menyelesaikan masalah berdasarkan hukum-hukum alam. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan positivisme, di mana masyarakat dalam menyelesaikan masalah itu menggunakan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan yang terbaru, ilmu pengetahuan yang logis ilmiah. Kemudian ada tokoh lain yang juga penyumbang dari sosiologi, namanya Karl Marx, yang sangat terkenal pada ideologi tertentu. Karl Marx ini berpendapat kapitalisme itu akan menumbuhkan dua kelas. Akan menumbuhkan berapa kelas? Dua kelas, yaitu borjuis dan proletar. Borjuis itu para pengusaha, para konglomerat, dan proletar itu para karyawan, kemudian pekerja. Dan jika dua kelas ini akan clash, bertentangan, konflik, maka akan dimenangkan kelas proletar. Kemudian akan muncul MTK. Apa? MTK, yaitu masyarakat tanpa kelas. Itulah yang dikenal orang dengan ideologi komunisme. Kemudian sosiologi itu sebagai ilmu pengetahuan punya ciri, punya ciri yang saya bikin singkatan tekno. Apa? Tekno. T-nya itu teoritis. Bahwasanya sosiologi itu punya teori untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian sosiologi itu juga membuat teori berdasarkan observasi di masyarakat. Jadi T-nya itu teoritis. Sosiologi itu berdasarkan teori. Baik teori digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat, atau mengamati fenomena sosial kemudian dibikin teori. Kemudian ciri yang kedua sosiologi sebagai ilmu yaitu empiris, ya. Empiris itu apa? Empiris itu sosiologi itu berdasarkan fakta, nalar, logika ilmiah. Jadi tidak opini, tidak pendapat seseorang. Kemudian K-nya itu kumulatif, ya. Biasanya sosiologi itu dilahirkan, didasari dari teori-teori yang dikembangkan dari teori-teori sebelumnya, ya. Berkumulasi, ya. Jadi teori yang baru itu dikembangkan dari teori yang lama. Karena masyarakat sebagai objek kajian sosiologi itu bersifat apa? Dinamis. Ya, kemudian non-nya itu non etis. Sosiologi itu membatasi bahwasanya
hanya pada menjelaskan apa yang terjadi. Jadi sosiologi itu menjelaskan hanya pada apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Nah, kalau apa yang seharusnya terjadi itu wilayahnya agama dan atau wilayahnya hukum ya, apa yang baik ya, itu kan wilayahnya agama atau mungkin wilayahnya hukum, ilmu hukum. Jadi itu ya ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Saya ulangi, saya bikin singkatan yang mudah, namanya TNO. T-nya itu teoritis, E-nya itu empiris, K-nya itu kumulatif, No-nya itu non etis. Mungkin pengantarnya ini dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.